Tak tahan dengan tekanan ekonomi keluarga, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri yang sedang hamil 5 bulan dengan cara paling sadis. Assalamualaikum, saya Dalil. Selamat datang di HB Story. Hari ini saya akan membahas lagi satu kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan September 2023 di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman di dunia, tempat di mana kita berlindung, beristirahat, dan membagi kasih. Tapi, di sebuah bangunan kecil di pinggiran Cikarang Barat, pada malam tanggal 7 September 2023, rumah itu berubah menjadi tempat paling mengerikan. Genangan darah dari sebuah tragedi pembantaian yang dibangun oleh orang yang seharusnya paling mencintainya. Inilah kisah tragis Mega Suryani Dewi, gadis muda berusia 24 tahun, pekerja keras yang sedang mengandung buah hati mereka. Dia punya mimpi, punya rencana masa depan, namun satu malam mengubah segalanya. Tidak ada yang tahu betapa tipisnya garis antara cinta dan kebencian. Tidak ada yang menduga dan tidak ada yang menyangka apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang tertutup rapat selama lebih dari 36 jam. Mengapa perselisihan biasa berubah menjadi pembunuhan sadis, dan bagaimana kisah dua sahabat lama ini berakhir di titik paling gelap. Saya akan mengajak kalian menelusuri fakta demi fakta tanpa menyisakan satupun celah yang tertutup. Mari kita dengarkan kisahnya. Mari kita tarik mundur benang waktu. Sebelum air mata dan darah menumpah, ada awal yang tampak biasa saja. Mega Suryani Dewi dan Nando Kusuma Wardana. Mereka bukan orang asing. Mereka tumbuh bersama, bersekolah di tempat yang sama, Sekolah Menengah Kejuruan 1 Cikarang Barat. Dua jiwa yang berjalan beriringan menuju pelaminan. Mega, gadis cerdas lulusan teknik komputer jaringan, namun kemudian memilih jalan lain yang membuatnya bersinar. Dia menjadi penasehat kecantikan profesional, bekerja di perusahaan ternama, hingga menjadi konten kreator yang mandiri. Penghasilannya stabil, bahkan menjanjikan. Sementara Nando, lulusan teknik otomotif, seorang pekerja keras yang pernah mencoba berbagai hal seperti operator pabrik, pengemudi ojek online, hingga instruktur pelatihan. Namun, nasib tak sepenuhnya berpihak. Penghasilannya pas-pasan dan tak sebanding dengan istrinya. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Siapapun yang melihatnya, mereka tampak seperti keluarga muda biasa yang berusaha bertahan hidup di tengah hiruk-pikuk kawasan industri Bekasi. Namun, di balik pintu tertutup, ada sesuatu yang perlahan membusuk, sesuatu yang tak terlihat mata, tapi meracuni hati. Uang. Sebuah kata yang seringkali menjadi sumber air mata. Di rumah tangga ini, kesenjangan ekonomi mulai menjadi bom waktu. Mega bekerja, berpenghasilan yang baik. Nando berjuang memenuhi kebutuhan, namun seringkali kurang. Kecemburuan, rasa rendah diri, dan tekanan hidup perlahan menumpuk di dada seorang suami. Pertengkaran bukan lagi hal asing. Mulut yang dulunya penuh kata cinta, kini terisi makian dan hinaan. Mega kadang merasa tidak dihargai. Dia pernah berani melapor, tepatnya pada bulan Agustus 2023. Mega memberanikan diri melaporkan Nando ke polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dia sedang hamil besar. Dia takut pada nasibnya sendiri. Tapi apa yang terjadi?
Kasus itu menggantung, belum ditindaklanjuti, belum dicabut, namun ancaman itu tetap melayang di udara. Mega berniat berpisah. Dia ingin menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya. Namun rencana itu ternyata sangat terlambat. Kamis 7 September 2023, matahari telah lama tenggelam di ufuk barat di Jalan Cikedokan, RT 01 RW 04, Desa Sukadanau. Lampu-lampu rumah mulai padam, namun di kontrakan pasangan muda ini suasana justru memanas. Sekitar pukul 10 malam, api pertengkaran kembali menyala. Masalah klasik kembali muncul, kebutuhan hidup yang tak tercukupi, kata-kata tajam terlontar. Mega yang sedang emosi kembali melontarkan ucapan yang menyayat hati bagi Nando. Dia merendahkan, dia memaki, dan malam itu gelas kesabaran Nando benar-benar pecah berkeping-keping. Tanpa diduga, Nando mengangkat tangan dan menampar istrinya hingga terjatuh. Lalu, dengan kekuatan yang dipenuhi amarah buta, dia menyeret Mega menuju dapur. Bayangkan kengerian itu. Di sudut ruangan, ada dua anak balita mereka yang hanya bisa diam terpaku, menyaksikan orang tuanya berubah menjadi musuh. Di dapur, Nando meraih pisau tajam. Tanpa belas kasihan, dia mengayunkan senjata itu ke arah leher istrinya. Sekali, dua kali, berulang kali. Begitu hebatnya kekuatan yang digunakan hingga pisau itu patah di tengah aksi pembunuhan sadis tersebut. Darah segar membanjiri lantai. Mega yang sedang mengandung 5 bulan tergeletak tak berdaya. Kehidupannya berakhir di tangan orang yang dia kenal paling lama. Setelah kekacauan itu reda, tidak ada teriakan, tidak ada panggilan minta tolong, hanya keheningan yang pekat. Nando tidak lari, dia tidak panik seperti orang kebanyakan. Dia justru melakukan hal yang tak masuk akal. Dia membersihkan sisa darah, dia memandikan jenazah istrinya, mendandaninya, lalu membaringkannya di atas kasur rapi seolah sedang tidur. Selama 36 jam penuh, Nando tinggal di sana bersama jenazah istrinya dan kedua anak kecil mereka yang trauma. Dia berbohong kepada keluarga Mega yang bertanya kabar. Dia mengarang cerita bahwa Mega sedang sibuk atau sedang beristirahat. Namun, naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ibu kandung Mega merasa ada yang janggal. Pada Sabtu pagi, 9 September 2023, Ibu Mega mendatangi rumah kontrakan itu. Pintu dibuka dan kenyataan pahit itu akhirnya terkuak. Jeritan duka memecah kesunyian. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, dini hari pukul 1.30, Nando akhirnya sadar dan menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat dengan ditemani keluarganya. Polisi segera turun tangan. Autopsi dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian. Dari hasil autopsi resmi sangat mengerikan. Penyebab kematian karena pendarahan hebat dan terhenti pernafasan akibat luka kekerasan benda tajam di leher. Terjadi potongan dalam di leher, memutus batang tenggorokan dan pembuluh nadi utama leher sebelah kiri. Kedalaman luka gorokan mencapai sekitar 7 cm. Luka bersifat fatal dan langsung menyebabkan kematian seketika. Janin di dalam kandungan tidak selamat. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Tidak ada luka pertahanan diri yang signifikan. Serangan terjadi mendadak dan sangat cepat. Jadi, kematian murni akibat tindakan pembunuhan dengan senjata tajam, bukan sebab alami atau faktor lain. Bukti menguat. Nando dijerat dengan pasal berlapis, pembunuhan berencana, serta pelanggaran undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.
Sidang berjalan transparan, fakta demi fakta terungkap di muka umum, membuat bulu kuduk merinding. Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan dengan tegas, terbukti bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Nando Sumawardana. Tidak ada keringanan, tidak ada belas kasihan bagi pelaku yang tega membunuh istrinya yang sedang hamil di depan anak-anaknya sendiri. Kasus ini sempat memicu kemarahan publik yang meluas. Masyarakat mengutuk kekejaman ini, sekaligus mempertanyakan efektivitas penanganan kasus KDRT yang pernah dilaporkan korban namun tak diselesaikan. Semua orang berharap kedua anak yang menjadi saksi bisu ini bisa tumbuh besar dalam lingkungan keluarga Mega, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tragedi Mega Suryani Dewi mengajarkan kita satu hal pahit. Kekerasan tidak pernah dimulai dari tusukan pertama, melainkan dari hal-hal kecil yang diabaikan, laporan yang tidak ditindaklanjuti, konflik yang dibiarkan menumpuk, dan rasa rendah diri yang berubah menjadi amarah. Yang paling menyayat hati, dua anak kecil menjadi saksi bisu atas kekejaman itu dan tak akan pernah hilang seumur hidupnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman berubah menjadi tempat pembantaian. Kasus ini adalah peringatan keras. Jangan pernah meremehkan jeritan korban. Jangan menutup mata terhadap tanda bahaya. Jika kita diam saja, kita membiarkan tragedi serupa terulang. Mega pergi selamanya, membawa serta janin berusia 5 bulan yang belum sempat melihat dunia. Kehidupan yang seharusnya indah berakhir tragis di tempat yang seharusnya paling aman. Semoga Mega beristirahat dengan tenang dan semoga kisahnya menjadi pengingat abadi bagi kita semua. Jangan biarkan cinta berubah menjadi luka yang mematikan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.